Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, izinkan saya, Rani Eka Safitri, perwakilan dari SMK Gita Kirti II Jakarta, untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan tema penanaman jiwa nasionalisme pada generasi milenial dan generasi Z. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang generasi milenial dan generasi Z yang masih kerap kita sapa dengan pemuda, masa yang hebat, masa yang tepat untuk menyampaikan banyak pendapat dan melakukan sesuatu untuk kehidupan di masa yang akan datang sebelum hinggap di masa kelemahan. Pemuda memiliki fisik dan mental yang kuat, dan pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan masa di mana semua harus dilakukan, harus ditunjukkan kepada dunia. Karena di masa ini, masa yang tidak akan pernah terulang lagi di kemudian hari. Satu-satunya harapan, satu-satunya tombak yang harus berdiri kukuh adalah berada di dalam diri kita. Karena saya percaya, pemuda-pemudi generasi ini memiliki wawasan, potensi, dan pesona yang sangat luar biasa, bahkan pantas untuk dibanggakan. Kita pasti pernah mendengar proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata, "Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia ini dengannya." Ketika kita mendengar kata-kata itu, apa yang terlintas? Bahwa semangat nasionalisme dan berjuang masih terus berkobar. Pidato tersebut menunjukkan peran pentingnya pemuda bagi kemajuan suatu bangsa. Jangan pernah kita lupa, kalau Indonesia bisa saja merdeka, dimulai dari keberanian para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Tidak salah juga jika pada tahun 1928 Sumpah Pemuda diikrarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, seperti yang diketahui, saat ini kita masuk di zaman milenial. Tidak ada penjajahan yang menumpahkan banyak darah seperti dahulu. Semoga kita tidak akan pernah lagi merasakan pedihnya berada di zaman penjajahan yang dialami oleh para pahlawan kita terdahulu. Tapi mungkin jika kita berpikir kita tidak dijajah, sepertinya salah. Sesungguhnya saat ini kita sedang dijajah. Bukan pertempuran darah, bukan juga ujung pedang, namun otak dan pikiran kita yang dijajah. Penjajahan teknologi, penjajahan ideologi, dan penjajahan moral. Jika kita sebagai kaum milenial tidak sadar
bahkan terlena dengan segala bentuk penjajahan tersebut, jangan harap kita akan mengguncang dunia sebagaimana Bung Karno ucapkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, melihat para pahlawan yang dahulu gugur di medan perang untuk membuat negara kita merdeka, apa mereka gagal? Apa mereka mengeluh? Tidak. Jika kita didasari rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didasari rasa menghargai terhadap para pahlawan, maka semestinya kita, generasi muda di negeri ini, haruslah menjadi barisan terdepan dalam memperjuangkan semangat jiwa nasionalisme, memimpin para generasi yang akan datang. Jika kita lihat dalam kata generasi milenial dan generasi Z, apa yang terlintas? Bahwa itu dianggap sebagai pemuda yang mampu dan harus membanggakan nama negara, pemuda yang harus mengharumkan nama bangsa. Namun kita lihat sekarang, sangat disayangkan, pemuda pada saat ini hanya kerusakan akhlak dan moral yang diperlihatkan. Larangan diabaikan, halal dan haram dihantam, kekerasan di mana-mana, dan pergaulan bebas kian merasakan seolah-olah itu perbuatan biasa, padahal itu termasuk perbuatan tercela. Apakah bangsa kita akan selalu seperti ini? Lalu siapa yang perlu mengubah? Siapa yang harus membenarkan perilaku di masa depan? Iya, kita. Diri sendirilah yang seharusnya mampu mengubah itu semua. Sebenarnya pesatnya perkembangan teknologi juga banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari berbagai informasi. Jika teknologi digunakan dengan baik, maka akan menghasilkan aktif dan aktif dalam berbagai kegiatan. Hanya saja seharusnya kita bisa memilah mana yang harus ditiru dan mana yang harus dihindarkan. Oleh sebab itu, pemuda yang lahir pada era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan. Pastinya meningkatkan kualitas kinerja. Maka generasi ini harus berpikir lebih luas dan kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Jangan sampai kita semua menjadi generasi milenial dan generasi Z yang gagal. Belajar dan belajar memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Jangan hanya menggunakan teknologi hanya untuk bersenang-senang dan membuat pikiran tercemari oleh hal negatif. Belajarlah untuk membangun hal positif yang bisa dijadikan pelajaran dan pedoman untuk generasi yang akan datang. Membuat dongkrakan kesadaran yang harus disebarluaskan dan memberi informasi akurat dengan fakta yang ada. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apapun yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat diterima dengan lapang dada dan bernilai positif. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!